Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakirin. Walaqad dan sungguh benar-benar yassarna telah kami mudahkan Al-Qur'ana yakni Al-Qur'an lidzikri untuk pelajaran. Fahal maka adakah min mudzakirin dari orang yang mengambil pelajaran. Dari isyarat surat Al-Furqan ayat 17, 22, 32, dan 40 ini, ternyata Allah menjamin mudah bagi manusia untuk mempelajari Al-Quran. Dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka, adakah orang yang mengambil pelajaran? Maksudnya adalah, adakah orang yang mau mempelajarinya? Yang Allah tanyakan bukan kemampuan kita, mampu atau tidak untuk mempelajari Al-Quran, tetapi kemauan kita, mau atau tidak untuk mempelajari Al-Quran. Di mana letak kemudian yang Allah perlihatkan untuk kita pelajari? Setelah dianalisa dari semua kata di Al-Quran, 77.800 kata di Al-Quran, jika kata yang sama dikumpulkan, ternyata 79% diulang-ulang. Banyak pengulangan kata di Al-Quran. Ini salah satu bentuk kemudahan untuk dipelajari. Contoh kata yang diulang-ulang. Misalnya inna, sesungguhnya, diulang sebanyak 1737 kali. Alladzina, orang-orang yang, diulang sebanyak 1000 kali. Kafaru, mereka yang ingkar, diulang sebanyak 205 kali. Sawaun, sama saja, diulang sebanyak 27 kali. Ala, atas, diulang sebanyak 1645 kali. Him, artinya mereka, diulang sebanyak 3097 kali. Jadi ternyata 70% kata yang diulang di Al-Quran setelah teliti lagi dari berbagai surat-surat yang ada, ternyata 79% kata diulang itu ngumpulnya lebih banyak terwakili dari surat Al-Baqarah. Itulah hikmahnya Al-Baqarah surat paling panjang karena dalam suratnya menampung banyak kosakata. Sebagian besar kosakata di Al-Quran ngumpul semuanya di Al-Baqarah. Ternyata lebih banyak terwakili dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah yang juz berapa? Khususnya juz 1 yang terdiri dari 3.624 kata. Maka perlunya kita berlatih untuk bisa menerjemahkan sendiri kata demi kata, menerjemahkannya berdasarkan pemahaman ilmu alatnya. Apa sih ilmu alat? Ilmu alat adalah seperangkat ilmu sebagai alat. Untuk apa? Untuk mudah memahami bahasa Al-Quran. Misalnya, ilmu tentang mempelajari perubahan harokat atau tanda baca. Kenapa berbunyi min qobli? Kenapa akhirnya li atau kasro? Kenapa berbunyi min qoblu? Kenapa akhirnya lu atau doma? Nah, dengan bermodalkan ilmu alat, maka bisa membedakan bedanya min qobli dan min qoblu. Yang kedua, misalnya ilmu tentang perubahan kata. Ada kalimat aladina manu, orang-orang yang beriman. Aladina yuminuna, orang-orang yang beriman. Artinya sama. Nah, spesifiknya bedanya kalau amanu, perbuatan lampau atau telah beriman. Kalau yuminuna, perbuatan sedang atau kesinambungan perbuatan terus-menerus beriman. Ini dengan kita mengenal ilmu alatnya, maka ketika mengartikannya pun semakin mendalam pemahaman spesifiknya. Rasul berpesan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya.
Ya. Oh, berarti dalam pesan Rasul ini mengandung isyarat bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang identik dengan Al-Quran. Karena Al-Quran identik dengan Allah. Karena firman Allah. Identik maksudnya apa? Yakni ada identitas Al-Quran yang melekat pada diri kalian. Jadi dalam kita ada unsur Qur'aninya. Karena dalam diri kita menyimpan kosakata, menyimpan ilmu tentang Al-Quran. LPIQ Nasional, Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional, dengan motonya tentram bersama Al-Quran. LPIQ INAS adalah tempat yang menenteramkan untuk belajar memahami bahasa Al-Quran. Metodenya dikemas dalam bentuk paling sederhana, tidak secara teoritis, tapi secara praktis.